Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Anak-anak semua, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 9. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita doa dulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau minggu yang lalu saya sudah membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yang mana pada tumbuhan biji tertutup ditandai dengan adanya bunga yang di dalamnya terdapat alat kelamin jantan dan betina. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas masih pada tumbuhan, yaitu tentang metagenesis. Sebelum saya lanjutkan, tolong anak-anak semua disiapkan alat tulisnya. Buku sama ballpoint disiapkan. Apa yang saya sampaikan hari ini nanti ditulis. Nanti di akhir pembelajaran, mungkin tugas saya hanya mengumpulkan ringkasan di catatan buku tulis. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya membahas tentang metagenesis. Metagenesis merupakan siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet-gamet yang haploid. Gamet haploid akan menyatu membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit diploid. Sedangkan fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Pembelahan sporofit akan menghasilkan spora yang menghasilkan generasi gametofit berikutnya. Contoh makhluk hidup yang mengalami metagenesis yaitu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dari kedua metagenesis tersebut, saya ambil salah satu contoh saja, yaitu metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Spora akan berkecambah membentuk protonema. Protonema tumbuh berkembang membentuk tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut akan membentuk gamet jantan yang diberi nama antheridium dan gamet betina yang diberi nama archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur, sehingga terbentuk zigot. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi sporogonium atau sporofit embrionik, kemudian menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium atau kotak spora. Ketika sporangium terbuka, maka spora akan menyebar dan nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Berikut ini adalah contoh-contoh tumbuhan lumut. Berikutnya, saya bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah
Bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan makhluk hidup bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya yaitu tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses untuk menuju kedewasaan. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah 1. Faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu meliputi gen dan hormon. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu meliputi air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Hormon tumbuhan. Hormon merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tanaman. Hormon juga dikenal sebagai zat tumbuh. Contoh hormon pada tumbuhan. 1. Auksin. Berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan, percabangan akar, pembentukan bunga dan buah. Auksin terdapat di embrio biji, ujung batang, dan daun-daun muda. 2. Giberelin berfungsi untuk mempercepat perkecamban biji dan tunas, pertumbuhan raksasa, terbentuknya buah yang besar dan tidak berbiji, dan merangsang pembentukan bunga. Giberelin terdapat di ujung batang, ujung akar, dan daun. 3. Sitokinin berfungsi untuk pertumbuhan akar, menghambat penuaan, dan mengatur pembentukan bunga dan buah. Sitokinin dihasilkan pada bagian akar dan diangkut ke organ lainnya. 4. Asam absisat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan ketika lingkungan tidak memungkinkan dan merangsang penutupan stomata selama kekurangan air. Asam absisat terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. 5. Etilena berfungsi untuk pematakan buah, pengguguran daun dan bunga. Etilena terdapat di buah yang matang, batang, daun, dan bunga yang sudah tua. Reproduksi generatif pada hewan. Alat reproduksi generatif atau seksual pada hewan terdiri atas 1. Testis adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. 2. Ovarium adalah alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur atau ovum. Contoh-contoh hewan yang melaksanakan reproduksi generatif yaitu mulai dari porifera atau hewan berpori, coelenterata atau hewan berongga, cacing, hewan berbuku-buku atau berwas-was atau disebut hewan arthropoda, ikan, hewan melata atau reptil, burung, dan hewan menyusui atau hewan vertebrata. Sedangkan satu individu yang mempunyai alat kelamin jantan dan betina disebut hewan hermafrodit. Contoh hewan hermafrodit yaitu cacing tanah, siput, hidra. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang terjadi pada hewan tertentu. Metamorfosis
dapat dibagi menjadi dua macam. Satu, metamorfosis sempurna, ditandai dengan adanya perbedaan bentuk tubuh di setiap fasenya. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur, kemudian larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau tahap dewasa. Contoh, kupu-kupu, katak. Untuk yang lain nanti dicari sendiri. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama, tetapi ukurannya berbeda di setiap fasenya. Tahapan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimfa, dewasa. Contoh yaitu pada belalang, kecoa. Dan nanti contoh yang lain mohon dicari sendiri. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagi di antara kalian semua, manakala ada yang kurang jelas, mohon kirim WA ke saya. Akan selalu saya jawab. Kemudian untuk tugas berikutnya, saya tidak ada tugas, cuma apa yang sudah saya sampaikan kali ini, sekali lagi saya ingatkan, ditulis di buku tulis. Terus hasil catatannya kalau sudah selesai mohon dikumpulkan ke sekolah. Saya beri waktu sampai minggu depan. Demikian pembelajaran saya kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.